Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku, ya kembali dengan saya Tersangka Rizko Suryana. Hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, di mana kita masih membahas tentang gerak, masih membahas tentang kinematika, di mana kita hanya meninjau gerakannya saja, kita tidak meninjau penyebab dari gerakan tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda, tapi tetap konsep sebelumnya tentang GLB, tentang gerak lurus peraturan, gerak lurus berubah peraturan, gitu ya, itu tetap kita pakai, gitu ya, tetap kita jadikan sebagai acuan fondasi, sehingga sama seperti video sebelumnya tentang gerak parabola. Pada video ini pun, jika materi tentang atau konsep tentang GLB dan GLBB belum dipahami dengan baik, silakan kalian buka kembali videonya, ya, untuk memudahkan kalian belajar pada materi kali ini. Baik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak melingkar atau ada di modul 6. Jadi silakan kalian unduh terlebih dahulu modul 6 yang sudah dibagikan di Google Classroom. Nah, apa itu gerak melingkar? Baik. Nah, sebelumnya ini tujuan belajarnya hanya dua, gitu ya. Mendefinisikan gerak melingkar berubah baturan dan ciri-cirinya, gitu ya. Yang kedua adalah menganalisis besaran-besaran dalam gerak melingkar baturan. Nah, tentu nanti kedua hal tersebut kita pakai untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di gerak melingkar. Nah, video ini adalah video part 1 dari gerak melingkar. Nah, pada part 1 ini atau bagian pertama ini kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan. Sama halnya dengan gerak lurus beraturan, pada gerak melingkar beraturan itu tidak terdapat percepatan, gitu ya. Sehingga jika kita lihat di sini, GMB atau gerak melingkar beraturan ini, gitu ya, adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berupa lingkaran. Jadi lintasannya berupa lingkaran. Jika pada GLB gerak lurus beraturan, itu lintasan itu berubah garis lurus, gitu ya. Nah, kalau di sini lintasan berupa lingkaran, ya, lingkaran ya. Nah, dengan besar kecepatan linear tetap. Jadi ada dua besaran dalam dan ada dua besaran kecepatan dalam gerak melingkar. Pertama ada kecepatan linear. Nah, ini kecepatan linear adalah kecepatan yang tegak lurus dengan titik pusat lingkaran. Nah, di sini digambarkan dengan jari ini ya. Jadi dia tuh di kecepatan linear, gitu ya, selalu tegak lurus dengan jari dan dia menyinggung garis lintasannya. Karena lintasannya lingkaran, maka dia menyinggung lingkaran ini, gitu ya, menyinggung, gitu ya. Lihat ya, yang tetap itulah besarnya, ya. Jadi yang tetap itulah besarnya, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Lanjut. Nah, jika dalam GLB, gitu ya, terdapat perpindahan, gitu ya, terdapat perpindahan. Nah, dalam GMB atau gerak melingkar baturan ini terdapat juga perpindahan, tapi karena dia melingkar gerakannya, dia menjadi perpindahan sudut, gitu ya. Nah, ini digambarkan dengan theta, ya. Nah, digambarkan dengan theta. Sebelumnya tentang di GLB kita juga mengenal tentang perpindahan, di mana jarak dari titik pertama ke titik akhir, gitu ya. Nah, kalau di gerak melingkar kita akan membahas tentang perpindahan, tapi perpindahannya adalah perpindahan sudut, di mana disimbolkan dengan theta. Nah, ini perpindahan sudutnya nih. Jadi kalau misalkan dia bergerak dari A ke B dalam gerak melingkar, maka dia berpindah sejauh theta, gitu ya, perpindahannya. Nah, dalam lintasannya dia sejauh S, gitu ya. Nah, tapi bergerak melingkarnya sebesar theta. Nah, theta ini adalah perbandingan antara jarak linearnya atau S dengan R, gitu ya, perbandingannya juga ini. Ini kalau di matematika kita bahas juga tentang panjang busur, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sudah kita bahas bahwa theta sama dengan S per R atau jarak linear per jari-jarinya, gitu ya. Nah, kita lihat tadi bahwa kalau kita gambarkan ulang, gitu ya, kita ulang. Nah, ini lingkaran, anggap lingkaran ya. Nah, ini dia dari sini, ini titik A, ini titik B, gitu ya. Dia bergerak sejauh S per R. R itu jadi dimanapun pasti sama ya R-nya ya. Inilah theta. Nah, satu putaran adalah keliling lingkaran ya. Kalau dia dari titik A, dia berputar ke titik A lagi, maka ini satu lingkaran.
ya satu lingkaran, di mana satu putaran ini adalah keliling lingkaran. Ya. Jadi kalau dia bergerak dari titik A ke A lagi, maka dia telah melakukan satu putaran, di mana satu putaran adalah keliling lingkaran, gitu ya. Keliling lingkaran adalah 2VR. Nah, satu putaran itu disebut juga dengan 2V radian, gitu ya. Jadi satuan dari theta itu adalah radian satuannya ya. Ini adalah radian satuannya. Nah, satu putaran itu juga 360 derajat secara derajat, sehingga 2V radian sama dengan 360 derajat ya. Jadi kalau satu radiannya adalah 360 derajat per 2V atau kira-kira 57,3 derajat. Gitu ya. Jadi kalau ditanya misalkan satu radian berapa? Ya ini 360 derajat per 2V atau 57,3 derajat. Nah, coba kita tuliskan gerak melingkar beraturan lagi. Nah, ini contoh soal pertama, kita lihat ya. Soal pertama, 120 derajat radian itu berapa radian? 120 derajat itu berapa radian? Kita lihat ya. Ini soal nomor A. Lihat. Nah, 120 derajat itu berapa radian? Ingat tadi ya. Ingatnya apa? Ingat bahwa 2V radian gitu ya, sama dengan 360 derajat ya. Jadi kalau segini, kalau 120 derajat berapa radian? Nah, berarti sama dengan, kalau kita di sini 120 derajat sama dengan 120 derajat per 360 kali 2V radian gitu ya. Nah, dari mana ada sini, lihat ya. Ini kalau saya pindahkan ke sini gitu ya, berarti 1 derajat sama dengan 2V per 360 radian, gitu ya. Nah, ini kalau ini 120 derajat, maka dikalikan aja 120 derajat ininya, ininya ya. Oke, jadi berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan 2/3 V radian. Nah, gitu ya. Oke, yang soal B. Kita lihat. Sama kayak gini, sama seperti ini, cuman bedanya kalau tadi kan yang kita pindahkan yang derajatnya, kalau ini kita yang kita pindahkan adalah yang radiannya. Jadi 1 radian sama dengan 360 per 2V ya, sama. Tapi kalau ditanya ini adalah 1/3 V radian, ini sama dengan, tinggal kalikan aja ininya, berarti 1/3 V dikalikan 360 derajat per 2V gitu ya, hasilnya 60 derajat gitu ya. Oke. Ini selanjutnya tentang frekuensi dan periode. Baik. Nah, apa itu periode dan apa itu frekuensi? Kita lihat sekarang bahwa periode itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda yang bergerak melingkar untuk melakukan satu putaran penuh. Jadi kalau misalkan ada lingkaran, digambarkan ya, ada lingkaran, maka periode adalah misalkan dari titik A gitu ya, misalkan saya berlari nih, ini ada sebuah lapangan bentuk lingkaran gitu ya, saya berlari dari titik A ke titik A lagi gitu ya. Nah, jika itu waktunya, maka itulah periode. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran itu disebut dengan periode, dari titik awal ke titik awal lagi gitu ya. Atau kalau saya gambarkan secara gelombang sinusoidal, dari titik sini ke titik sini lagi gitu ya, di satu putaran ya, satu gelombang gitu ya. Ya kalau di gelombang seperti ini. Cuman kalau digerak supaya lebih memudahkan, ya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada sebuah lapangan berupa lingkaran, maka inilah dari titik A ke titik A lagi disebut dengan periode gitu ya. Misalkan dari A, ini saya berlari dari A, berputar ke A lagi, misalkan waktunya 10 detik. Maka 10 detik itu disebut dengan periode. Nah, secara matematis dia menjadi T per N, atau waktu, time, per banyaknya putaran. Misalkan ini, saya berputar 10 kali gitu ya, 10 kali. Waktunya 10 detik. Berarti satu kali putarannya 1 detik gitu ya, 10/10. Nah, itu yang satu detik ya disebut dengan periode gitu ya. Jadi kalau kita buat secara matematis, time-nya itu waktu keseluruhan dibagi dengan banyaknya putaran. Nah, kalau frekuensi itu kebalikannya. Jadi berkebalikan, frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak melingkar tiap waktu atau tiap satu detik. Jadi kalau misalkan tadi periode itu satu putaran itu berapa detik, kalau frekuensi berkebalikannya,
satu detik berapa lingkaran, gitu ya, berapa putaran, gitu ya. Itu dia berkebalikannya. Kalau periode dia satu putaran berapa detik. Kalau frekuensi satu detik berapa putaran, itu dia berkebalikannya. Sehingga kalau kita lihat persamaannya, dia berbalikan dengan periode. Jadi dia n per t. Jadi kita bisa tuliskan F sama dengan 1 per T gitu ya, karena ini kalau saya bisa ubah dia menjadi 1 per T per N, di mana T per N nya adalah periode kan ini ya, periode. Baik, seperti itu. Nah, satuannya adalah Hz. Jadi satuan frekuensi itu Hz. Satuan dari waktu itu adalah dari periode itulah sekon. Gitu ya. Ya Hz satuannya. Terus itu dari mana? Dari ilmuwan. Itu yang namanya Heinrich Rudolf Hertz dari Jerman, itu yang jadi diambil dari nama ilmuwan Jerman. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Contoh 2. Nah, kita lihat. Suatu benda melakukan, kita tulis dulu ya, N sama dengan 480 putaran. Nah, itu jadi dia banyaknya putaran ya. Terus gitu. Nah, terus kita lihat bahwa dia berputar selama 2 menit. Jadi T-nya sama dengan 2 menit. Kita ubah ke sekon ya, karena satuannya sekon untuk periode. Itu 2 kali 60, 120 detik atau sekon. Dibagi banyaknya putaran. Kan gitu ya. Nah, ada waktunya 120 per 480 atau 1 per 4 sekon, atau berapa ini, 0,25 sekon atau detik ya. Nah, kalau frekuensi dia kebalikannya, bisa pakai 1 per T langsung, jadi 1 per 0,25 atau 1 per 1 per 4, atau bisa pakai dengan dibalikannya N per T. Jadi 480 per 120 sama dengan 4 Hz ya, satuannya Hz ya. Nah, ini tentang frekuensi dan periode. Teruskan. Nah, jika dalam GLB gitu ya, terdapat kecepatan di GMB atau gerak melingkar aturan, itu juga terdapat kecepatan, tapi disebut dengan kecepatan sudut yang tadi digambarkan di awal, disimbolkan dengan omega ya, omega. Nah, kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, coba kita lihat persamaan ya. Kalau di GLB, V sama dengan S per T, kan gitu ya. Di mana inilah jarak tempuh atau perpindahan, ini adalah waktu tempuh. Nah, jika dalam GMB, kecepatan ini adalah kecepatan sudut, menjadi omega. Nah, gitu ya, omega. Nah, omega, sedangkan si S-nya perpindahannya adalah perpindahan sudut, berarti dia menjadi theta, di mana satu putaran gitu ya adalah 2V ya, atau 360 derajat. Kan gitu ya, satu putaran ya 2V. Nah, T-nya waktunya adalah periode. Kan satu putaran itu adalah waktu satu putaran disebut dengan periode. Sehingga omega sama dengan ini ya 2V per T. Jadi sama ya, jadi jangan pusing, sama dengan GLB. Ya, sama dengan GLB. Nah, karena 1 per T sama dengan F, maka dia menjadi juga 2VF. Tadi ya, 1 per T sama dengan F, maka ini adalah F, jadi 2VF gitu ya. Nah, jangan pusing. Jadi kita bisa pakai 2V per T dari mana sih? Dari GLB ya. Dari sini nih, sama dengan GLB. Atau dengan 2VF. Tadi 1 per T sama dengan F gitu ya. Baik. Teruskan. Satuannya itu karena 2V itu adalah radian dan T adalah sekon, maka satuan dari omega atau kecepatan sudut adalah radian per sekon gitu ya. Kan kalau di GLB itu meter per sekon gitu ya. Perpindahan waktu ini pun sama, perpindahan adalah perpindahan sudut, satuan radian. Baik, teruskan. Nah, speedometer menunjukkan angka 1500 meter. 1500 RPM. Oke, tadi kita membahas ya. RPM itulah road
per menit atau putaran per waktu. Putaran per menit gitu ya, per menit. Nah gitu. 1 rad sama dengan 2 V gitu ya. Nah kalau 1 RPM, radian per menit, sama dengan 2 V per 60 rad per sekon gitu ya. Nah gitu. Oke. Nah jadi 1 RPM itu berapa rad per sekon ya, tinggal kalikan aja jangan ini. Jadi 1500 RPM sama dengan 1500 dikalikan dengan 2 V per 60 kan gitu ya. Nah, berapa jawabannya? Jawabannya adalah 50 V gitu ya, rad per sekon. Nah, gitu. Ya, teruskan. Nah, contoh soal 4. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut. Nah, masukin omega, bukan W ya, omega 50 V rad per sekon. Gitu ya. Nah, frekuensi putarannya berapa? Tadi sudah kita bahas bahwa omega sama dengan 2 V per T atau 2 VF kan gitu ya. Nah, kita mintanya adalah frekuensi, maka kita ambil yang ini, yang 2 VF-nya. Maka omega sama dengan 2 VF kan gitu ya. Omega 50 V ya, 2 VF. F-nya F kecil ya. Berarti F sama dengan 50 V per 2 V atau 25 Hz ya. Nah, seperti itu. Lanjutkan. Nah, sekarang adalah tentang kecepatan linear. Tadi saya bilang kecepatan linear adalah kecepatan yang menyinggung ya. Yang menyinggung lintasan ini. Kalau digambarkan ulang nyala jari, maka kecepatan itu selalu menyinggung, nah selalu dia tegak lurus dengan jari-jari. Ini jari selalu dia tegak lurus ya, lurus. Jadi kalau sini dia sini, jadi dia selalu tegak lurus dengan jari-jarinya, dan dia menyinggung lintasannya karena lintasan lingkaran, maka dia menyinggung lingkaran tersebut. Nah, oke, definisinya kecepatan benda yang arahnya selalu menyinggung lintasan. Oke ya, jadi selalu menyinggung lintasan lingkaran. Nah, kalau didefinisikan lagi bahwa dialah hasil bagi dari panjang lintasan linear yang ditempuh benda dengan selang waktunya. Arah kecepatan linear ini gitu ya, pada GMB atau gerak melingkar beraturan ini selalu berubah arahnya. Saya gambarkan ya. Saya gambarkan ini selalu berubah arahnya. Arahnya berubah ya. Besar tetap, tapi arahnya berubah. Sana, ke sana gitu ya. Sana. Nah, kan dia berubah-ubah arahnya ini gitu ya. Dia terdapat percepatan. Kecepatan apa? Percepatan sentripetal namanya, yang selalu menuju pusat. Jadi kecepatan sentripetal itu kecepatan yang selalu menuju pusat lingkaran. Jadi itu disebut dengan percepatan sentripetal. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu ini tentang persamaan ini. Dari mana persamaan ini? Gini, kalau di GLB V kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Nah, kalau kita lihat nih di GMB ini perpindahannya berupa lingkaran kan ya, lintasnya berupa lingkaran, sehingga jaraknya itu satu putaran itu adalah keliling lingkaran. Jadi CS-nya ini adalah keliling lingkaran kan gitu ya. Jadi 2 VR. Waktu satu keliling lingkaran disebut dengan periode, maka per T kan gitu. Nah, si 2 V per T, teringatnya 2 V per T sama dengan omega. Jadi omega kali R. 2 V per T itu omega ya, omega kali R. Nah, seperti itu. Lanjutkan. Tadi sudah dibahas bahwa karena arah dari kecepatan linear selalu berubah, itu menyebabkan terjadinya ada disebut dengan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan ya, percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Nah, selalu pusat lingkaran. Ini menyebabkan benda ini selalu berputar secara lingkaran gitu ya. Nah,
Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tidak urus dengan kecepatan linear. Jadi kalau kecepatan linear adalah ini yang menyinggung, nah dia selalu tetap lurus, gitu ya, dengan percepatan linear. Ini yang menyebabkan dia selalu terjaga si gerakan melingkarnya seperti itu ya. Yang juga ada di gerakan melingkar revolusi bumi terhadap matahari gitu. Itu ada kecepatan sentripetalnya. Nah, nanti kalau di astronomi gitu juga akan belajar ada lagi yang disebut dengan percepatan sentrifugal, di mana dia berkebalikan dengan percepatan sentripetal. Kalau percepatan sentripetal dia menuju pusat lingkaran, kalau percepatan sentrifugal dia justru menjauhi gitu ya, menjauhi pusat lingkaran. Ya, cuman kita nggak bahas, kita tidak membahasnya sekarang. Baik, kita lanjutkan. Nah, persamaannya, persamaan sentripetal ini adalah V kuadrat per R gitu ya, atau karena V sama dengan omega kali R, dia kita ubah menjadi omega kuadrat per R. Jadi kalau kita ubah dia menjadi yang ini tuh omega kuadrat, omega kali R kuadrat per R, dia menjadi omega kuadrat R kuadrat per R coret, jadi dia omega kuadrat kali R ya. Persamaan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, oke, soal nomor 5 kita hanya bahas sampai C saja ya, yang lain tidak kita bahas, yang lain tidak kita bahas. Kita lihat, diketahui masanya 0,05 kg, panjang talinya dia diputar, panjang talinya adalah R 0,5 meter. Jika benda diputar dengan lingkaran sudut, omeganya sama dengan 8 rad per sekon. Nah, tentukanlah berapa kecepatan linearnya. Nah, ya. Yang A itu diminta V sama dengan omega kali R. Omega 8, R-nya 0,5. Jadi dia 4 meter per sekon. Frekuensinya, karena kita ketahui omega, kita pakai omega saja. Omega sama dengan 2VF. Omeganya 8, 2VF. Maka F sama dengan 8 per 2V atau 4 per V. Nah, yang poin C minta kecepatan sentripetal. Sentripetal kita bisa pakai omega, bisa pakai V gitu ya. Terserah mau pakai yang mana. Cuman biar kita pakai yang sudah ada aja, persamaannya omega kuadrat kali R. Kita juga bisa pakai V kuadrat per R gitu ya, sama hasilnya. Omega kuadratnya 8 kuadrat, R-nya 0,5. Berarti berapa nih? 64 kali 0,5 kali sama dengan 32 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Seperti itu. Tentang contoh nomor 5, kita lihat yang lain. Masih ada. Oke, contoh nomor 6. Benda bermasa M, M-nya 50 gram, ubah dulu ke kilogram. Ini gram ya, ubah dulu ke kilogram. 50 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Dengan tali panjang R-nya 1 meter, sehingga bergerak beraturan, melingkar beraturan. Jika dalam waktu T kecil ya, waktu biasa 5 sekon, terjadi 2 putaran, N-nya sama dengan 2 putaran. Kecepatan sentripetalnya berapa? Nah, kita lihat dulu AS butuh apa aja. AS itu butuh omega kuadrat kali R. Omeganya belum ada kan omeganya? Nah, omeganya kita pakai dulu. Kita cari omeganya. Omega sama dengan 2VF. F-nya belum ada, cari dulu F-nya. F sama dengan ya, F itu sama dengan banyaknya putaran per satu waktu atau satu detik. Berarti N per T gitu ya. 2 per 4 atau setengah. Ya, berarti omega sama dengan 2V kali setengah, atau omega sama dengan 2V kali setengah, atau sama dengan V saja. Gitu ya, berarti ini V kuadrat kali R, R-nya 1. V kuadrat sama dengan 10. Ini ya, 10 kali 1. Ini sama dengan 10
meter persegi kuadrat. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, selesai. Jadi pertemuan kita hari ini, video kita hari ini tentang gerak melingkar baturan sudah selesai. Silakan jika ada yang ditanyakan, ya diskusi melalui Google Classroom yang sudah ada atau melalui kolom komentar. Silakan tanyakan apa yang belum dipahami, lalu kerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan di Google Classroom kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.